Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan mata pelajaran PAI di semester genap ini. Ibu ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Mari kita pelajari materi baru ya, dengan semangat baru pula, yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai toleransi dan kerukunan ya, terdapat pada Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Kita simak dan kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya atau Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Yunus ayat 40. Selanjutnya surat Yunus ayat 41 yang artinya, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Yunus ayat 41. Allah menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya, serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Selanjutnya pada Quran surah Yunus ayat 41, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan kepada Rasulnya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagimu atau bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan tidak pernah zalim. Bahkan dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. 1. Umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua. Maksudnya terbagi menjadi dua golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikannya, dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya, begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Ayat di atas juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashab indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, pentingnya perilaku toleransi. Menghormati orang lain itu perlu, ya. Dicontohkan dalam kisah Ali bin Abi Thalib hendak pergi ke masjid dengan buru-buru karena takut tertinggal sholat subuh berjamaah. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang kakek yang sedang berjalan pelan-pelan di depannya. Sang kakek berjalan sangat lambat di sebuah gang sempit. Demi memuliakan dan menghormati kakek tua itu, Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahulunya. Meskipun terdengar di masjid sudah iqomah. Ketika sampai di dekat pintu masjid, si kakek tua itu justru berjalan terus saja. Ternyata kakek tua itu beragama Nasrani. Ali berburu-buru masuk ke masjid. Ajaibnya, ia mendapati Rasulullah SAW dan para jamaahnya masih melakukan ruku. Ali pun ikut ruku sampai selesai sehingga Ali bin Abi Thalib ikut berjamaah dengan sempurna. Sehabis sholat, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tadi rukunya lama sekali? Padahal Anda belum pernah melakukan hal itu sebelumnya." Rasulullah SAW menjawab, "Tadi Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan menahannya lama. Ketika ia melepaskan sayapnya, barulah saya bangun dari ruku." Para sahabat bertanya, "Mengapa Jibril melakukan itu?" "Aku tidak menanyakan kepada Jibril," jelas Rasulullah. Lalu Jibril datang dan menjelaskan, "Hei Muhammad, tadi Ali tergesa-gesa ingin melaksanakan sholat berjamaah, akan tetapi di tengah perjalanan ada seorang kakek dan ia tidak mau mendahulunya karena sangat menghormati orang lain meskipun ia Nasrani." Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai